Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahdi qalbi wa syaddid lisani bihaqqi sayyidina wa maulana Muhammadin hadratal mukarramun wal muhtaramin, hadirin wal hadirat, jamaah Masjid Jami At-Taqwa, wabil khusus jamaah Majelis Taklim Remaja baik putra maupun putri yang kami cintai dan kami banggakan. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena ada berkat karunia nikmat dari Allah sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk kembali bertatap muka, bermuwajahah dalam rangka mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Mencari ilmu, terutama mencari ilmu agama, tidak kenal batas usia, tidak kenal batas umur, tidak kenal jenis kelamin. Semua yang beragama Islam, beragama atau menjadi orang muslim, itu diwajibkan untuk mencari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejatinya walaupun pengajian malam hari ini diperuntukkan untuk kalangan remaja baik putra maupun putri, tapi ilmu yang diajarkan, ilmu yang disampaikan, ilmu yang akan diberikan itu manfaatnya bukan hanya untuk para remaja, tapi juga untuk semua kalangan, baik anak-anak ataupun ibu-ibu ataupun remaja, baik pula para bapak-bapak, dalam rangka menambahkan mutu ataupun kualitas ibadah yang dikerjakan secara berjamaah setiap hari di masjid yang kita cintai. Karena yang membuat mahal ibadah itu, yang ibadah itu bisa ternilai, hanyalah ilmu. Ya rafa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat seorang hamba yang beriman dan yang berilmu dan beramal soleh beberapa derajat. Amaliyah ibadah tidak sah, tidak ada harganya, tidak ada nilainya tanpa disertai dengan ilmu agama. Ibarat motor, ibarat mobil, yang membuat motor itu menjadi mahal, yang membuat mobil itu menjadi tinggi nilainya adalah surat-surat. Adanya STNK, adanya BPKB, adanya bukti kendaraan bermotor, pajaknya dibayarkan setiap tahunnya dan lain sebagainya. Tapi kalau motor itu bodong, mobil itu tidak ada surat-suratnya, biar kata mobil itu cakep, bagus, ibaratnya ibadah orang itu banyak, tapi tidak berdasarkan ilmu agama, maka di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala pun ibadah yang dikerjakan nilainya sia-sia atau bernilai tapi sangat-sangat sedikit, disebabkan karena tidak didasari dengan ilmu agama. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kehadiran junjungan alam baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita pada hari kiamat diakui sebagai umatnya dan berhak mendapatkan syafaat serta pertolongan, juga kelak nanti kita masuk surga bersama Nabi kita tercinta, junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Adik-adik remaja, baik putra maupun putri yang kami cintai dan kami banggakan, malam hari ini kita akan melanjutkan kajian
pembacaan kitab At-Taqriratus Syadidah tentang larangan-larangan dalam sholat, yang memang ini kemanfaatannya bukan hanya untuk remaja tapi semua kalangan. Kita lanjutkan dari segi perbuatan, larangan-larangan dalam sholat dari segi perbuatan yang kita kerjakan setiap harinya. Bismillahirrahmanirrahim. Adamis sujudi alal anfi, yaitu dilarang tidak sujud di atas hidung. Dilarang sujud di atas hidung, artinya apa? Hidungnya ngambang. Ketika kita sholat sujud itu nggak boleh, hidungnya ini nggak nempel ke tempat sujud, gitu. Dilarang. Ya, jadi ketika sujud hidung ini apa? Harus nempel. Gitu. Ada nggak orang yang sujudnya cuma jidat doang, hidungnya ngangkat? Nah, itu nggak boleh. Makanya kalau orang yang pakai kacamata, ya, orang yang pakai kacamata ketika sholat itu kacamatanya dicopot. Biar apa? Biar hidungnya ini nggak keganjel. Kan biasanya kalau orang pakai kacamata sujud hidungnya keganjel dengan kacamata. Nah, jadi nggak boleh saat sujud itu hidungnya tidak menempel ke tempat sujud. Kan anggota sujud itu ada 7. Ada jidat 1, kedua tangan berapa? 3, kedua lutut berapa? 5, kedua kaki berapa? 7. Jari enggak, kan kaki tangan udah merangkap, udah berikut jari. Ya, anggota sujud itu ada berapa? 7. Jidat, kedua tangan, kedua lutut, kedua kaki, udah berikut jemari. Kaki udah termasuk jemari. Nah, itu 7 anggota sujud. 1 wajib kebuka, kemudian 2 ini ya ke tangan ini sunnah kebuka, kedua lutut wajib ketutup, kedua kaki sunnah kebuka. Ini buat laki nih, beda ya, beda dengan perempuan. Buat laki dulu. Saya ulangi. 1 wajib kebuka, yaitu apa? Jidat. Ini siapa namanya nih? Yang pakai yang pakai baju hijau. Iya, kamu siapa? Iwan. Nah, itu pakai peci begitu tuh. Sujud. Sujud maka nggak boleh tuh, nggak sah. Kenapa? Karena jidat harus kebuka, ya. Jadi ketika sholat nggak boleh pakai peci begitu, karena jidat ini wajib kebuka. Bagi laki-laki atau perempuan wajib kebuka jidat, gitu. Paham ya? Yang kedua, baik bagi laki-laki atau perempuan tadi jidat wajib kebuka. Atau perempuan nih, jidatnya ketutup dengan apa? Mungkin, nah sujud nggak boleh, karena wajib kebuka. Paham ya? Halo? Paham ya? Jadi jidatnya nggak boleh ketutup. 2, kedua tangan ini sunnah kebuka bagi laki-laki, gitu. Nah, sedangkan kalau bagi perempuan kedua telapak tangan boleh gak? Kedua telapak tangan ini boleh gak kelihatan? Boleh. Ketika sholat kan hanya muka dan kedua telapak tangan, gitu. Ini pun berlaku sunnah kebuka, artinya perempuan pun boleh, gitu ya. Tangan kebuka ketika sujud. Laki perempuan berlaku nih, jidat dan kedua telapak tangan. Kemudian kedua lutut ini pun
dua anggota sujud yang wajib ketutup. Ya jelas ya, bagi perempuan pakai apa? Muka. Nah, bagi laki-laki pakai sarung atau pakai celana. Misalkan kalian sholat di daerah dengkul ini robek, ya, atau daerah paha bolong, kena apa? Percikan bara rokok, gitu ya. Atau di apa? Di dengkul ini robek celananya atau sarungnya, atau kena percikan bara rokok sehingga menyebabkan sarungnya itu bolong, gitu ya. Nah, oleh karena itu, maka kalau kita sholat seperti itu, maka sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena kedua lutut ini wajib ditutup. Kalau bolong, robek, berarti kebuka. Nah, maka kedua anggota yang ditutup ini tidak memenuhi kriteria, maka sholatnya tidak sah. Itu saat sujud. Kemudian dua anggota sujud yang sunnah kebuka, gitu ya. Bagi laki-laki nih, sunnah kebuka. Kedua telapak kaki. Nah, saat sujud nggak boleh pakai kaos kaki bagi laki-laki. Kalau perempuan sujud kakinya kelihatan, ya, boleh tidak? Boleh tidak? Hah? Nggak boleh, karena kedua telapak kaki termasuk batasan aurat yang wajib ditutup oleh perempuan saat sholat. Paham ya? Kan yang boleh kelihatan apa kalau perempuan? Muka dan kedua telapak tangan. Nah, oleh karena itu kalau kalian sholat, misalkan tidak pakai mukena, kemudian tapi kalian bawa pakai kaos kaki, hanya pakai apa? Baju panjang gitu ya. Cuma ini pakai apa? Manset ya? Apa namanya? Manset gitu ya. Ini kan kalau nggak manset kan bisa, kalau tidak pakai manset bisa kelihatan. Makanya pakai manset. Dan kalian pakai kaos kaki itu sudah cukup bisa mengerjakan sholat tanpa menggunakan mukena. Nah, gitu. Nah, bagi laki-laki pada saat sujud itu nggak boleh kedua telapak kaki ini ketutup atau pakai kaos kaki. Makanya sunnah untuk dibuka. Seandainya kalian kerja atau sekolah pakai kaos kaki gitu ya, pakai sepatu, itu pada saat sholat harus dibuka. Kenapa? Karena itu termasuk bagian anggota sujud yang sunnah untuk dibuka, gitu. Nggak boleh ketutup. Itu ketika Pak Ustadz lagi remaja dulu ya, di musola Assalam tuh itu ada terkadang teman suka jahil tuh ya, melihat teman yang namanya teman suka iseng lagi sholat, ketika mau sujud diganjel pakai lekar tuh diganjel pakai lekar. Tahu lekar? Meja untuk belajar gitu ya, lekar. Keganjel perutnya sehingga apa? Kagak nyampe ke tempat sujud jidatnya. Sah atau tidak? Hah? Kenapa? Nggak nyentuh ke sajadah, ke tempat sujud. Ya betul. 100. Sujudnya nggak sah. Kenapa? Karena jidatnya nggak nempel ke tempat sujud. Kealingan badannya itu apa keganjel dengan lekar. Gitu. Sama kayak tadi Iwan tuh. Iwan pun sama. Pakai peci begini sholat sujud gitu ya. Jidat kealingan peci, maka sujudnya tidak sah. Gitu. Kenapa? Karena tidak menempel ke tempat sujud. Nah, makanya di sini ada musujudi alal anti. Nggak boleh kita sujud hidungnya ini terangkat gitu ya. Pakai masker atau pakai cadar pun nggak boleh ketika sholat. Paham ya? Kenapa? Karena hidung kealingan gitu. Karena hidung kealingan pada saat sujud, hidungnya ketutup dengan masker gitu. Nggak boleh. Kemudian yang berikutnya, waqafu sya'rihi wa saubihi. Tidak boleh atau dilarang pada saat kita sholat kafu sya'rihi, menahan rambut, wa saubihi, dan juga pakaiannya.
Ini bagi laki-laki. Coba, yang pakai baju hitam siapa nih? Siapa kamu? Namanya siapa? Yogi. Ketika sholat Yogi kan jidatnya ketutup ya. Nggak pakai peci. Nah setiap Yogi sholat tuh diangkat gitu ya. Diangkat lagi rambutnya, sujud. Ketika mau sujud diangkat lagi. Perbuatan seperti itu dilarang dalam sholat gitu. Ya menahan rambut ketika mau sujud, itu dilarang. Makanya pakai peci sholatnya. Biar rambutnya apa? Gitu. Rambutnya ini apa? Ketutup atau tersingkap oleh peci gitu. Rambutnya tidak ampar-amparan, tidak terurai-berai gitu ya ke bawah nutupin jidat. Nah, menahan rambut ketika sholat pada saat mau sujud itu hukumnya tidak boleh. Atau wasaubihi, menahan baju saat mau sujud. Menahan baju, menyingkap baju pada saat mau sujud. Baju itu apa sih? Apa itu baju? Kain. Ada yang tahu baju itu apa? Pakaian baju itu apa? Sesuatu yang kita paham ya? Baju, pakaian, sesuatu yang kita pakai. Sorban termasuk pakaian bukan? Sorban, halo? Sorban termasuk pakaian bukan? Sorban. Bukan. Dipakai apa? Apa ditaruh tuh sorban? Pada saat sholat, sorban itu dipakai apa ditaruh? Dipakai. Berarti termasuk bagian dari pakaian. Paham ya? Nah, pada saat orang sujud, kemudian dia menyingkap sorbannya, pinjam sorban, yang bawa sorban, coba perhatikan, karena sorban ini dipakai, berarti dia menjadi bagian dari pakaian. Menyingkap pakaian pada saat sujud itu hukumnya dilarang. Coba praktekkan sujud. Kan nutupin jidat ya, ini disingkap. Disingkap sebelum kemari disingkap. Gitu. Coba ulang. Pada saat mau sujud, disingkap. Ya, menyingkap pakaian ketika mau sujud itu hukumnya dilarang. Sebentar. Ya. Menyingkap pakaian pada saat mau sujud itu hukumnya dilarang. Satu lagi, kalaulah sujud, coba sujud. Kalaulah sujud di atas sorban, di atas pakaian, jidatnya itu menempel ke sorban, maka sujudnya tidak sah. Paham ya? Kalau kita sujud di atas sorban, jidat ini nempel di atas sorban, maka sholatnya tidak sah. Kalau perempuan sujud di atas apa? Mukena. Kalau perempuan sujud di atas mukena, jidatnya itu nempel ke atas mukena, maka sujudnya tidak sah. Kalau sujudnya tidak sah, sholatnya tidak sah. Ada yang bisa menjawab kenapa alasannya tidak sah? Ayo. Yang perempuan. Kenapa sujud di atas mukena bukan di sejadah itu tidak sah? Atau laki, kenapa sujud di atas sorban atau di atas pakaian, di atas baju yang kita pakai itu tidak sah? Ada? Ya, silakan. Menutupi jidat yang menempel ke alas salat. Karena menutupi jidat, menghalangi jidat menempel ke alas salat atau ke tempat
Good, betul ya? Ya, 100 jawabannya. Jadi begini. Syarat sah sholat itu harus terpenuhinya bersih pakaian, bersih badan, bersih tempat. Paham ya? Saya ulangi. Syarat sah sholat harus bersih pakaian, bersih badan, bersih tempat. Sholat dari kotoran dan najis. Alasannya kenapa sujud tidak sah di atas sorban, sujud tidak sah di atas mukena. Pada saat kita sujud, kealingan sorban jidat kita, atau bagi yang perempuan kealingan mukena jidatnya, maka berarti tidak memenuhi syarat sah sholat. Nah, tempat sujud itu tadi merupakan bagian syarat sah sholat. Kalaulah tidak sujud di atas, kalaulah sujud di atas mukena atau sujud di atas sorban, berarti tidak ada tempat sholat. Paham ya? Paham kan nih? Berarti tidak ada tempat sholat, yang ada cuma pakaian dan badan. Saya ulangi. Nah, pikir agak begini memang bahasanya nih. Agak rumit. Saya ulangi. Termasuk syarat sah sholat, ini masih pada bingung nih. Syarat sah sholat harus bersih badan, pakaian, dan tempat dari kotoran dan najis. Paham ya? Nah, itu harus bersih dari kotoran dan najis. Nah, yang harus bersih dari kotoran dan najis itu kan ada 3 berarti. Baju, ya, pakaian, kemudian badan, seluruh anggota tubuh kita harus suci dari najis dan kotoran, dan yang ketiga tempat sholat. Nah, kalau kita sujud di atas sorban, sujud di atas mukena, berarti cuma apa? Cuma ada dua syarat sah sholat doang, pakaian dan badan, tidak adanya tempat sholat. Paham ya? Gitu. Nah, jadi nggak boleh menahan rambut dan baju di saat kita sujud. Gitu. Kenapa? Karena sujud itu harus bersih, bukan hanya bersih dari najis, bukan hanya bersih dari kotoran, tapi harus bersih dari sesuatu yang menghalangi sujud, menempelnya jidat ke tempat sujud. Nah, biar kata rambut, biar kata kotoran, pasir gitu ya. Ada pasir nih, kalian terkadang suka sujud di masjid yang memang mungkin belum di karpetnya, belum dipakum. Pada saat sujud ngeres nih jidat nih, gitu ya. Jidat ngeres, ketutup jidatnya ini. Pada saat sujud, maka sujudnya tidak sah. Kenapa? Terhalang jidat ini dengan kotoran, dengan debu, ya, gitu. Nah, jadi nggak boleh pada saat sujud dilarang menahan rambut dan bajunya pada saat kita sholat mau sujud, gitu. Paham ya? Kemudian yang berikutnya, waraful basori ilas sama. Pada saat sholat ini pun dilarang memandang ke atas langit. Ya, praktek. Ayo. Raba. Ayo raba. Takbir coba. Allahu Akbar. Matanya ke atas. Gitu ya. Sambil baca apa? Sambil baca doa iftitah, sambil baca surat Al-Fatihah. Matanya ke atas. Allahu Akbar. Nah, baca. Mata ke atas. Tahu. Ya, kok nggak tahu? Matanya ke atas. Nah, baca Fatihah. Sholat dengan posisi seperti ini dilarang. Paham ya? Dah, duduk. Atau larak lirik, ya.
Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, lirik kanan, lirik kiri, gitu ya. Ya, pada saat sholat itu pun saat kita menghadap Allah nggak boleh larak lirik, gitu ya. Melirik kanan, melirik ke kiri, baik laki-laki maupun perempuan. Matanya itu fokus ke tempat apa? Sujud. Matanya fokus ke tempat sujud. Nggak boleh larak lirik dan nggak boleh merem. Ya, ada pernah yang sholatnya merem? Hah? Ya, besok jangan ya. Sholat dalam kondisi merem nggak boleh gitu. Itu dilarang dalam sholat. Yang dibolehkan matanya itu fokus ke tempat sujud gitu. Satu lagi yang terakhir, wa mashu jabhatihi, mengusap dahi. Yang tadi tuh, mengusap dahi atau mengusap jidat. Pada saat sujud ada debu, ada yang ngeres nih menempel di apa? Di jidat. Sujud nih, gitu ya. Kemudian pas bangun nempel, diusap tuh. Ntar sujud lagi, diusap lagi, sujud lagi. Nah, itu apa? Dilarang. Makanya sebelum sholat dipersiapkan tempat sujudnya ada apa? Dibersihkan biar nggak banyak debu dan biar nggak banyak mengusap jidat gitu. Karena sujud dengan posisi banyak debu yang menempel di jidat, itu dilarang. Kenapa? Karena bisa membuat sujudnya itu tidak sah, terhalang oleh debu gitu. Wal iltifat, siapa yang sering sholat nengok-nengok nih? Allahu Akbar. Nah, ya. Yang ngintipin cowok. Coba praktek ngintipin cowok gimana? Sholat tengok-tengok, itu pun dilarang. Pada saat sholat, baik laki-laki maupun perempuan nggak boleh tengok. Tetap fokus pandangan ke tempat sujud. Ya misalkan gini ya, Allahu Akbar. Di belakang ada yang dehem dulu nih. Gitu. Siapa sih itu? Penasaran gitu ya, kita tengok. Ongkong itu gitu ya, yang sering dehem. Nggak boleh. Jangan, udah tetap fokus pandangan ke tempat sujud. Gitu. Ya nggak boleh apa? Tengok-tengok. Atau ada yang ngobrol gitu ya. Ada bocah yang ngobrol, anak kecil. Allahu Akbar, berisik di belakang ngobrol. Dia penasaran siapa sih itu bocah? Dilihat, itu pun nggak boleh. Ya, dah. Jadi malam hari ini ada 5 pembahasan dari segi perbuatan yang dilarang pada saat kita sholat. Yang pertama, mengangkat hidung, artinya hidungnya tidak nempel ke tempat sujud. Menahan rambut dan baju pada saat sujud. Memandang ke langit, matanya ke atas langit saat sholat. Mengusap dahi dan tengok. Insya Allah pada pertemuan berikutnya akan kita bahas, yaitu tentang at-tasbih, menyilang-nyilang jemari. Nanti insya Allah pada saat sholat itu dilarang. Insya Allah kita bahas pada pertemuan berikutnya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.